Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Devi Arianti, NIM 41014181442, Pendidikan Matematika 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran dengan model PBL dengan pendekatan saintifik pada materi himpunan kelas 7 SMP atau MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu. Siang Bu, kabarnya baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Nisa untuk memimpin berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk presensinya nanti Ibu akan membagi link di akhir pembelajaran ya. Nanti masing-masing mengisi link tersebut. Hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Namun sebelumnya kita akan mengingat-ingat terlebih dahulu mengenai materi bilangan. Nah, masih ingatkah kalian dengan bilangan asli? Masih Bu. Coba sebutkan anggota dari bilangan asli. Saya izin menjawab ya Bu. Silahkan. Bilangan asli itu anggotanya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, betul Mbak Wining. Himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan A. A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan semua bilangan cacat dinotasikan dengan C. C sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B. B sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan R. Contohnya, akar 3, 2/3, 0,45, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik dan diskusi, nanti peserta didik dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya dengan benar. Kemudian menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan dengan benar. Kemudian menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya dengan benar. Kemudian ada menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan benar. Kemudian menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan dengan benar. Yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep himpunan dengan benar. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penyajian himpunan dengan benar. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD, di mana nantinya di akhir pembelajaran akan ada kuis yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Nah, gambar apakah ini? Gambar orang berbelanja, Bu. Gambar orang berbelanja ya di supermarket. Nah, ini ketika kalian pergi ke supermarket, kalian akan menjumpai berbagai barang yang dijual dengan jenis yang sama dan dikelompokkan di tempat yang sama. Misalkan ada kelompok snack, ada kelompok mie instan, kelompok minuman, dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, dari kelompok-kelompok ini, kita tentunya akan lebih mudah dalam mencari barang ataupun sesuatu yang ingin kita beli. Coba bayangkan, ketika kita ingin membeli sesuatu, namun
semua barangnya dijadikan satu, tidak dikelompokkan, tentunya kita akan kesulitan untuk mencari barang tersebut, bukan? Nah, ini merupakan pengelompokan barang-barang sesuai jenisnya ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu amati gambar di bawah ini. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari flora dan fauna. Nah, kaitannya dengan himpunan apa? Kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Untuk memahami konsep himpunan dan penyajian himpunan, silahkan kalian amati dan kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Untuk membantu kalian dalam mengerjakannya, Ibu juga akan menge-share bahan ajar yang dapat digunakan untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Selain itu, kalian juga diizinkan untuk membuka internet ataupun buku-buku lainnya. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, yang kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WhatsApp, dengan setiap kelompok memiliki satu ketua kelompok. Ibu harapkan ketua kelompok setelah ini bisa membuat grup WhatsApp dengan memasukkan Ibu sebagai anggotanya. Di sana Ibu akan mengamati diskusi kalian. Baik, Bu. Oke. Apakah semuanya sudah masuk ke Zoom meeting kembali? Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang diwakili oleh satu orang setiap kelompok. Silahkan yang mau mempresentasikan. Saya, Bu. Oh, dari kelompoknya Mbak Winning ya. Sebentar, Iya, Bu. saya share screen-kan bahan ajar. Maaf, saya share screen-kan LKPD yang sudah dikerjakan ya. Ya, Bu. LKPD milik kelompoknya Mbak Winning. Ya, Bu. Izin Silakan, Mbak mempresentasikan ya, Bu. Ya, Jawaban dari silakan. kelompok saya. Untuk yang nomor 1, aktivitas 1. Nah, di sini terdapat gambar sayur. Jadi, gambar-gambar di atas dapat disebut sebagai kumpulan sayur-sayuran. Begitu, Bu. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini terdapat gambar kunyit, lengkuas, bawang putih, kemiri, bawang merah, dan merica. Jadi di sini gambar-gambar di atas dapat disebut juga sebagai kumpulan bumbu dapur. Kemudian untuk yang nomor 3, terdapat gambar kue lumpur, putri ayu, cucur, lapis, dan bolu kukus. Untuk yang pertama, gambar yang termasuk ke dalam kumpulan kue enak adalah lapis dan kue lumpur. Kemudian, gambar yang termasuk
ke dalam kumpulan kue tidak enak adalah bolu kukus. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, di sini terdapat gambar makanan ringan. Nah, gambar yang termasuk ke dalam kumpulan makanan ringan adalah keripik, snack coklat, wafer, dan ring. Gitu, Bu. Kemudian untuk nomor 5, dari soal nomor 3 dan 4 yang termasuk himpunan adalah kumpulan makanan ringan. Karena karena terdefinisi dengan jelas gitu, Bu. Sedangkan yang bukan himpunan adalah kumpulan kue enak dan kumpulan kue tidak enak. Karena di situ tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Gitu, Bu. Ya, bagus. Ini saya bahas dulu untuk aktivitas satunya ya. Iya, Bu. Nah, aktivitas yang pertama ini, hari ini Rita membantu ibunya berbelanja ke pasar untuk persiapan acara keluarga. Barang belanjaan yang akan Rita dan ibunya beli adalah seperti gambar di bawah ini. Di sini ada sayur, bumbu dapur, kue tradisional, dan makanan ringan. Yang pertama yaitu sayur. Nah, di sini ada kubis, buncis, sawi, kentang, wortel, dan brokoli. Nah, gambar-gambar ini merupakan kumpulan dari sayur-sayuran. Kemudian yang kedua yaitu ada kunyit, lengkuas, bawang putih, kemiri, bawang merah, merica. Gambar-gambar di atas dapat disebut sebagai kumpulan bumbu dapur. Kemudian ada kue tradisional yang dibeli oleh Rita dan ibunya, yaitu kue lumpur, putri ayu, cucur, lapis, bolu kukus. Gambar-gambar di atas termasuk kumpulan kue yang termasuk kumpulan kue enak adalah lapis dan kue lumpur. Nah, di sini kan menurut kelompoknya Mbak Wining ya, belum tentu sama dengan definisi enak menurut kelompoknya Mbak Nisa. Jadi, untuk kumpulan kue enak ini merupakan kumpulan yang tidak terdefinisi dengan jelas, karena bisa jadi definisi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya itu berbeda. Sama dengan yang kumpulan kue tidak enak. Di sini adalah bolu kukus. Bisa jadi menurut kelompoknya Mbak Nisa, bolu kukus itu merupakan kue yang enak. Jadi, kumpulan kue enak dan kumpulan kue tidak enak adalah kumpulan yang tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian ada makanan ringan. Gambar yang termasuk dalam kumpulan makanan ringan adalah keripik, coklat, wafer, dan ring. Di sini ada pilihan sandwich dan cilok. Ini bukan merupakan makanan ringan. Nah, selanjutnya nomor 5. Dari soal 3 dan 4 yang termasuk himpunan adalah kumpulan makanan ringan karena terdefinisi dengan jelas. Kemudian yang bukan himpunan adalah kue enak dan kumpulan kue tidak enak karena tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya Mbak Wining untuk aktivitas yang kedua, silakan. Baik, Bu. Izin membacakan lagi. Untuk yang aktivitas 2, selain membeli sayur, bumbu dapur, kue, dan makanan ringan, Rita dan ibunya juga membeli buah-buahan. Buah yang dibeli Rita dan ibunya adalah ada semangka, pepaya, durian, nangka, sirsak, jambu, melon, nanas, dan jeruk. Kemudian untuk yang nomor 1, berdasarkan gambar di atas, himpunan buah berbiji itu adalah himpunan yang anggotanya semangka, pepaya, durian, nangka, sirsak, jambu, melon, dan nanas. Kemudian yang kedua,
himpunan buah yang memiliki kulit berduri, anggotanya yaitu durian, nangka, sirsak, dan nanas. Untuk aktivitas yang kedua ini, selain membeli sayur, bumbu dapur, kue, dan makanan ringan, Rita dan ibunya juga membeli buah-buahan. Buah yang dibeli Rita dan ibunya adalah seperti gambar di bawah ini. Di sini ada semangka, pepaya, durian, nangka, sirsak, jambu, kemudian ada melon, nanas, dan jeruk. Nah, berdasarkan gambar di atas, tulislah anggota himpunan berikut. Yang pertama yaitu himpunan buah berbiji. Dari gambar-gambar ini yang termasuk buah berbiji yaitu ada semangka, pepaya, durian, nangka, sirsak, jambu, melon, dan jeruk ya. Oh, ini ada typo ya. Seharusnya jeruk ya, Mbak Wining ya. Iya Bu, maaf. Masih salah. Kemudian yang himpunan buah yang memiliki kulit berduri. Ada. Anggotanya ada durian, nangka, sirsak, dan nanas ya. Ini sudah benar yang kedua. Kemudian silahkan dilanjutkan Mbak Winnie untuk yang aktivitas yang selanjutnya. Baik Bu, untuk yang selanjutnya di sini pilih benar atau salah pernyataan berikut dengan melingkari jawaban yang dipilih. Untuk yang nomor 1, mentimun merupakan anggota himpunan sayuran. Pernyataan nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, 9, bukan anggota himpunan bilangan bulat. Pernyataan nomor 2 ini salah, Bu. Kemudian yang nomor 3, pisang anggota himpunan buah berbiji. Nomor 3, menurut kelompok kami pernyataan ini salah. Selanjutnya, yang nomor 4, 8 bukan anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pernyataan ini salah, karena 8 ini termasuk himpunan yang ada. Kemudian yang nomor 5 ini, kue cucur bukan anggota himpunan makanan ringan. Jawaban nomor 5 ini pernyataannya benar. Begitu, Bu. Ya, untuk yang aktivitas selanjutnya ini kita diperintahkan untuk memilih benar atau salah ya dengan melingkari jawabannya. Nah, yang pertama ini ada mentimun. Mentimun elemen atau anggota himpunan sayuran merupakan benar ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, 9 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Ini merupakan pernyataan yang salah. Benar yang dikatakan Mbak Wining karena ini merupakan 9 merupakan himpunan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, pisang elemen himpunan buah berbiji. Ini merupakan pernyataan yang salah karena pisang tidak berbiji. Kemudian yang keempat, 8 bukan anggota dari 2 himpunan. Yang terdiri dari anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Karena di sini ada 8. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Kemudian yang kelima yaitu kue cucur bukan anggota himpunan makanan ringan. Karena kue cucur merupakan anggota himpunan dari kue tradisional. Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya Mbak Wining, untuk yang tabel silahkan. Baik, Bu. Untuk selanjutnya lengkapilah tabel berikut. Untuk yang nomor 1 ini, diketahuinya P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7, maka nomor 1 P ini dapat dinyatakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya itu P sama dengan X, di mana X kurang dari 7, dan X merupakan anggota bilangan asli. Kemudian yang nomor 2 ini dinyatakan dengan menuliskan sifat yang
dimiliki anggotanya. Jadi nomor 2 ini merupakan bilangan prima kurang dari 17. Selanjutnya, yang nomor 3 ini. Ininya Mbak Wining yang dinyatakan dengan notasinya. Oh ya, maaf. Yang dinyatakan dengan notasinya ini Q sama dengan X, di mana X kurang dari 17, dan X ini merupakan anggota bilangan prima. Kemudian yang nomor 3, yang dinyatakan dengan menyebut anggotanya, maka R-nya ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena R ini merupakan anggota bilangan bulat. Jadi, pernyataan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya yaitu R sama dengan bilangan asli lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 2. Gitu, Bu. Nah, ya. Untuk yang tabel ini, melengkapi tabel ini, yang pertama yaitu yang diketahui adalah yang dinyatakan dengan menuliskan sifatnya, yaitu P sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Kemudian jika dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, yaitu P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jika dinyatakan dengan notasi, yaitu P sama dengan X, di mana X kurang dari 7, X bilangan asli. Kemudian yang kedua, di sini yang diketahui adalah yang dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, yaitu Q sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jika dinyatakan dengan menuliskan sifatnya, maka Q sama dengan bilangan prima kurang dari 17. Jika dinyatakan dengan notasi, yaitu Q sama dengan X, di mana X kurang dari 17, X bilangan prima. Kemudian yang ketiga, ini yang diketahui dengan notasi. Yang jika dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, maka R sama dengan min 2, min 1, 0, 1, kemudian 2. Kemudian yang dinyatakan dengan menuliskan sifatnya, yaitu R sama dengan bilangan asli lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, kita kembali ke PPT ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Winning yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Presentasinya sudah sangat baik. Nah, sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin Mbak Dinar, apakah ada tanggapan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Nah, untuk setelah mengerjakan LKPD tadi, Ibu harapkan kalian dapat memahami materi himpunan dan penyajian himpunan ini dengan baik. Dari hasil pengamatan dan analisis masalah yang telah kalian lakukan pada LKPD, mari kita simpulkan bersama-sama. Ini itu himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Kemudian, kumpulan yang termasuk himpunan adalah misalnya kumpulan siswa kelas 7B yang lahir di bulan Juli. Kemudian, kumpulan yang termasuk bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan minuman yang segar. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang ada garis miringnya. Contohnya, ayam bukan himpunan binatang mamalia. Kemudian yang kedua, K anggota himpunan huruf konsonan dalam abjad. Kemudian penyajian himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, A sama dengan 3, 5, 7.
Kemudian yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, B adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini dapat juga ditulis dengan B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu A sama dengan X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota himpunan bilangan asli. Selanjutnya, seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, kita pada pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran akan mengadakan kuis. Kuisnya terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Waktunya adalah 15 menit untuk mengerjakan dan 5 menit untuk mengumpulkan jawaban melalui link yang akan Ibu share di grup WhatsApp. Setelah ini, kalian langsung melihat grup WhatsApp untuk melihat soal yang akan Ibu share ya, kemudian langsung mengerjakannya dengan baik. Dan untuk Zoom-nya jangan ditutup, karena Ibu akan memantau kejujuran kalian melalui Zoom meeting ini. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah mengumpulkan kuisnya semuanya? Sudah, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak ada, coba salah satu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi konsep himpunan dan materi penyajian himpunan. Adakah yang ingin menyimpulkan? Ya, saya Bu izin menyampaikan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, anggota dari suatu himpunan itu dilambangkan dengan E, seperti huruf E. Sedangkan jika bukan anggota himpunan, maka dilambangkan dengan notasinya itu E, lalu dicoret. Selanjutnya, untuk penyajian himpunannya ini dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Misal, himpunan A sama dengan 3, 5, 7. Kemudian yang kedua, jika dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, maka dapat dinyatakan dengan B adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian, jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka dapat dinyatakan dengan, misalnya himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka, notasi pembentuk himpunannya itu A sama dengan X, di mana X kurang dari 6, dan X merupakan anggota bilangan asli. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Winnie atas kesimpulan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, setelah Ibu mengoreksi kuis tadi, akan Ibu umumkan di grup WhatsApp. Untuk yang nilainya kurang dari batas minimal, Ibu akan mengadakan remedial. Untuk minggu depan, materinya masih tentang himpunan, yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Kalian bisa mempelajari di buku paket atau diktat halaman 122 sampai 126. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu. Nah, Ibu kira untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silahkan
untuk Mbak Bining memimpin berdoa. Ya, baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Bining. Demikian pembelajaran PBL yang telah dilakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.